Kau tidak berani. Bukan sama batu kan? Roh Kudus kan hidup kan, dia Allah yang hidup kan? Bukan Kami batu ini kan? orang Islam Nah. dilarang berhubungan dengan orang bodoh. Kau itu bodoh. Iya kau. Dari mana kau Yang paling berhubungan? bodoh tuh kalian. Suka senggol-senggol agama orang tuh yang bodoh. Itu yang suka senggol-senggol Yang agama orang. nyenggol siapa? Yang nyenggol siapa? Sudah tahu di dalilnya nggak ada Isa datang pada akhir zaman. dalil, Orang-orang di sini. kata siapa nggak ada dalilnya? Kiamat akhir zaman. Kata siapa nggak ada dalilnya? Kata siapa nggak ada dalilnya? Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Tunjukin dalilnya mana? Tunjukin sekarang di kamera. Kalau ada gimana? Mana dalilnya itu? Kenapa aku dibesarin gini? Supaya apa? Kalau ada gimana? Itu makan tuh saya punya tembok tuh, makan saya punya itu, saya punya plafon. Ini lampir kau. Perempuan mulutnya kotor, suka menghina-hina agama orang. Kau pikir agama sudah bagus sekali? Jangan kau menghina agama orang. Semua agama itu sama, tujuan kepada semua. Tidak ada yang menyembah setan, iblis, tidak ada. Dasar kau perempuan dajjal. Suka menghina-menghina agama orang kau. Perempuan apa kayak gini? Mencari makan dengan cara haram. Cara haram kau mencari makan dengan cara menghina-hina agama orang itu haram. Kau tuh makan uang haram kau itu. Kau makan uang haram dengan menghina-hina agama orang. Kenapa sih segitu bencinya kau sama orang Kristen? Hah? Emang orang Kristen ada kasih rugi kau? Hah? Dasar nih lampir dajjal kau. Selalu dia live yang dia bawa apa? Agama Kristen. Kristen tidak pernah mengebom sana sini. Islam ada, bongkar orang punya tempat ibadah ada. Tapi kalau Kristen tidak. Orang lagi ibadah pun diusir. Apakah itu kemanusiaan? Apakah itu punya hati nurani? Itu kok dibanggakan. Malu dikit kenapa? Orang lagi ibadah diusir. Apakah itu punya peri kemanusiaan? Ya kah? Peri kemanusiaan kayak gitu, ha? Yang di mana yang diusir? Yang di mana yang diusir? Di mana yang diusir? Di mana yang diusir? Di mana? Di mana? Itu yang viral di TV itu. Yang viral di TV orang lagi ibadah usir bongkar semua itu. Cek aja sendiri di CCTV. Jangan pura-pura tidak tahu. Cek sendiri di CCTV. Di mana ngonte? Iya saya tahu di mana kamu cek sendiri di CCTV. Di mana? Di mana? Membalukan fakta. Di mana? Orang lagi ibadah Jumat Agung datang bongkar ke gereja. Sekarang di mana? Di mana? Di mana? Cari sendiri di CCTV. Kan ada. Kau pun sudah lihat dan pura-pura tanya. Kau pun sudah lihat dan pura-pura tanya. Di mana goblok? Di mana? Di mana? Goblok kau yang goblok bukan saya. Jawab di mana? Kau yang goblok apa kau tidak lihat di CCTV? Di mana monyet? Begitu buta matamu enggak lihat apa? Di mana? Di mana? Yang goblok pokoknya itu kau. Di mana? Di mana? Di mana? Dasar cari makan dengan cara begini. Dengan cara haram. Menjual-jual agama. Kau cari sendirilah. Kau buta. Nggak mau, di mana? Cari sendiri di Nggak mau, saya di mana? Di mana? Kau nyebutin kok. Di Medan ke di mana itu? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya sudah nggak mau sudah. Di mana? Emang gua pikir Di mana? Ya karena kau yang bicara tadi. Di mana? lalu Coba, di kau mana? bikin hina-hina agama orang. Di Lalu begitu. mana? Yang diusir di mana? Mau cekek cari makan Di halal mana yang haram di diusir? Di room-room mana? begini. Di mana yang diusir? Di Menghina mana? agama orang saja kerjaannya. Di mana? Kau Jangan tidak menghina ngomong, agama Tina. Kristen, kau tidak cekek kan? Kau tidak Tina, suka jangan cekek ngomong kau di gitu mana? kan? Makanya dengan cara kau hina-hina agama kami, kau dapat Di mana yang cekek. diusir? Coba jawab. Di mana? Dan Di lampir. mana? Di mana? Maksud dan tujuan kami Di mana yang diusir? Di mana? Cari sendiri. Aku nggak mau ada di kau, Di oke? mana? Di Yang. mana? Di mana? Di mana? Di mana? Medan. Di mana? Di mana? Kau mata buta kau. Medannya Kau di tidak mana? lihat kan di Medannya video di segitu mana? viralnya emang matamu buta. Di mana? Nggak bisa kau lihat di TV Di yang lagi mana? viral. Hah? Di mana? Yang salin Di apa mana? buang Di itu? mana? Hah? Mana? Inilah katanya. Di mana? Sudahlah. Di mana? Susah. Susah berdebat sama orang kayak gini. Susah. Buang-buang Di energi. mana? Percuma. Orang Di cari mana? dengan cara haram kok. Di mana? Cari makan dengan menghina-hina Di agama mana? orang biar orang kasih gift buat Di mana? Di mana? Kalau tidak Jawab gitu, di kita mana? bisa Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? orang tuh buka TikTok itu apa untuk happy gembira-gembira sama teman. Ini malah menghujat ke agama orang. Di mana? Di mana? Menghina agama orang. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Apaan kayak gini? Di Cari mana? Di sendiri. mana? Di mana? Di mana? Inilah Di mana? kisah Di TikTok mana? dari Di mana? Di mana? Jawab. Jambu. Udah. Bagus, bagus, bagus begitu, iya. John, halo Ngapain dia John. ini?
Halo Kak, halo halo. Ya agama apa, Dek? Saya Muslim Kak. Oh, Muslim. Ya, Maaf ada yang Kak mau ya. disampaikan? Oh nggak ada Kak, saya cuma ini keramah sama yang di samping saya ini nih. Oh, nggak apa-apa. Dia suka dijama-jama memang. Ibu Aliza, ya, kalau memang suaminya suka bersundal, jangan luapkan emosinya di sini ya, Bu ya. Kalau suaminya suka bersundal, ya memang karena begini, pesundal tuh mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 21:31, Bu, ya. Jadi jangan suka bersundal, bilang sama suami ibu ya, Bu ya. Cukai aja, Bu, pemungut cukai ya. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini lagi nih, sebentar ya. Ini yang lain Inilah jangan. kalau dia sarapannya minum spiritus begini nih. Spiritus. I love Jesus pula ini. Apa kabar Nora? Sehat Nora? Ya, Islam Kristen. Poten. Buka kameranya. Oh, ini suaminya sama-sama pakai sonkan. Anaknya ini anaknya. Anaknya. Bentar dulu ya, bentar dulu ya. Apa tema Nora? Nama ibumu dulu, udah tantrum dia dari tadi nih. Siapa tantrum? Siapa? Mau diobati siapa Bu orangnya? Aliza ini. Bu Aliza ini dari tadi udah tantrum aja. Ya kenapa dia tantrum? Aku nggak baru tahu aku. Kenapa dia tantrum? Silakan. Tantrum. Dia bilang lakinya suka kali bersundal. Kata siapa? Kata ini mama kau lah. Gak ada ya. Kalau di Quran gimana? Loh, di Gimana Quran. perempuan jadi cocok tanam? Gimana itu di Quran? Mayoritas wanita itu di mayoritas. Saya suruh kau open kamera. Saya tidak minta muka kau yang saya minta, bukan titit kau. Saya minta open kamera nih, wajah kau yang kelihatan, bukan titit kau. Titit kau nggak perlu sama saya, jijik saya. Ada. Tadi saya suruh kau buka kamera. Bagaimana di Al-Quran? Kau pikir Al-Quran ada yang katakan sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur mendahului kamu? Gak ada. Di dalam perjanjian lama Tuhan membunuh perempuan bersetubuh, Bilang suami aku pula. Kesian nih membiarkan perempuan-perempuan perawan. Seperti Nen lampir, kenapa kau mute aku Nen lampir? Jangan kau mute aku Nen lampir. Hah? Jangan di sini. Jangan kau mute aku ya Nen lampir. Kesian kau. Dari Di makan mana? yang Di cara mana halal tadi? Di mana? haram. Di mana tadi yang kau Cari itu bicarakan? sendiri. Yang diusir Aku nggak mau mana? latih kamu loh. Aku cuma latih sos. Sorry ya. Ya kenapa? Aku Takut tidak mau kau. latih orang Kau yang nggak bisa. laki Turunin sebelah Nor, sana. turunin Nor. Saya Turunin tidak Nor. latih. Nor, turunin Nor. Sampah Nor. Buta, nggak mau cari Sampah. di internet. Ya, memang kau. Dia jatuh cinta. Orang lakinya suka bersundal. Nggak enak Emang kau punya kan? laki? Emang punya laki dia? Ada katanya. Lakinya tuh agak pekong sedikit yang kangkung genjer yang Nah, ada dia sampai tua bersundal itu, makanya nggak ada lakinya. Apa itu masih laku kah? enggak, mana laku. Nora ini lama lagi, nggak lama lagi akan tenggelam. Aduh. Halo Artop, Artop, Artop. Ntar ya, aku naikkan dulu ya. Dalilnya Nabi Isa turun lagi itu di Ali Imran 55. Apalah dia ini.
Halo Faki. Faki. Paramita naik ke Paramita, Fuki. Ke Paramita naik. Kak Paramita ini Kristen tapi dia santun. Suka saya. Kak Paramita naik. Siang Nora, siang. Lagi makan aku Kak Nora. Oh, biar gendut lah kau. Tenggelamkan saja si Nora biar bertobat. Sudah bertobatnya aku. Weh, aku menjemput anakku lagi. Amin. Siapa saudara kandung Yesus, Nora? Nggak tahu aku. Saudara Yesus nggak ada, yang sebapa ada. Yang sebapa nggak Tiwi ada, yang sekandung nggak adiknya. Seribu. Adiknya James. Apa? Bang Glenn, Oh, aku mau jemput anakku yang kelas 1 SD udah pulang. 11.30. Anak kelas 1 kan pulang cepat. jemput dulu lah. Aku pun ini udah mau nyampe pengadilan nih. Ini. Ntar lagi nyampe. Di mana? Di mana kau? Di Jakarta? Tangerang. Oh, ada apa? Sidang. Sidang siang. Tadi sidang pagi udah ini ke Tangerang. Sidang siang di Tangerang. Di saudara kandung. Saudara-saudara semua ya, saya di sini mau jemput anak saya dulu yang kelas 1 itu udah pulang sekolah. Ya kita nanti lanjut lagi setelah zuhur. Badai zuhur. Badai Isa, iya kelamaan ya. Kelamaan lah. Iya kan? Ya kita lanjut setelah zuhur ya, saudara-saudaraku semua. Terima kasih atas support-supportnya berupa tap layar, tapping-tappingan yang sudah mengasihkan gift-giftnya. Masya Allah, kita lanjut lagi setelah zuhur. Selesai sholat zuhur, makan siang, baru kita lanjut lagi. Terima kasih semua, sehat-sehat selalu buat kita. Diberikan kesehatan, barokah umur, dilancarkan rezekinya, ditambah rezekinya, dan selalu sehat. Pokoknya semua the best buat umat muslim. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata, sesungguhnya kesalahan hanya dari otak, datang dari Allah. Pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk memperoleh hidup kekal, kita harus melantik Yesus sebagai utusan juru selamat untuk Bani Israel. KPR 1323, bukan untuk dunia. Selamat datang di kebetulan. Saya hadir di sini bagaimana upaya saya mendamaikan orang Kristen dengan Bible. Karena musuh terbesar Kristen itu adalah Bible-nya sendiri. Lanjut. Ya, betapa banyak dosamu, Bang Dalbo mengatakan, aku sudah benar. Ketika engkau meninggikan diri, Allah akan merendahkanmu. Ya, oke. Sebentar dulu, Farid. Aku jelaskan dulu. Ya, habis ini, Bang Dalbo ini mengutip-utip perkataan dari firman Tuhan untuk memojokkan seluruh Kristen. Namun, aku berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang sedikit itu yang benar, inilah jalan yang lurus dan benar. Ada nggak di tempat lain? Kenapa?
Ya, cuma hampir-hampir sama yang ada di Al-Quran dengan di Alkitab. Ya, padahal Alkitab itu percayalah dan bacalah, pelajarilah Injil, Taurat, Injil dan Zabur. Dikatakan di Matius 5:25. Ini hampir sama nih. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Ada yang berbeda di Al-Quran. Desaklah dia. Ini beda, ada yang berbeda nih. Saya nggak baca. Tapi ketika dikatakan demikian, ini dibuat kebalikannya. Segeralah berdamai dengan musuhmu. Kasihilah musuhmu, ya kan? Jadi maksud saya ada jalan yang benar, tapi Anda mengutip-utip perkataan Yesus yang perkataan Yesus itu yang mengatakan celakalah engkau ketika berkata Tuhan, Tuhan, aku tidak mengenalmu. Itu dia berkata kepada Kristen yang tidak di jalurnya. Dia mulutnya memuji tapi perlakuannya itu. Jangan Anda memframing, mengglobalkan Kristen itu semua sesat. Ya, nggak boleh begitu. Jadi inilah dikatakan, bahkan nabimu mengatakan percayai dan pelajarilah Taurat, Injil dan Zabur. Itu loh, Injil itu apa? Kabar baik tentang siapa? Isa Al-Masih. Ya kan? Pelajari Isa Al-Masih. Jadi kenapa kalian katakan kita lantik Yesus menjadi utusan? Aku nanya aja Bandalbo dikit ya, aku nanya aja. Utusan siapa? Utusan Bapa di surga. Baru Bandalbo jabarkan itu. Saya nanya aja dulu, saya nanya. Silakan, Farid, silakan. Oke, kayak Bandalbo ya, Bang Dalbo paparkan ya, jabarkan ya, begini. Saya begini Bu Keren ya, simpel aja. Kan Ibu Kerennya bilang bahwa Yesus telah meninggikan Tuhannya. Tapi kenyataannya memang betul Yesus merendahkan, Allah merendahkan dirinya, dikatakan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, kemudian setara dengan manusia. Apa kok dikatakan meninggikan tuh? Itu merendahkan itu kan? Loh, siapa? Allah Bu Karena, aku baca. Terus siapa dong merendahkan dirinya di sini? Theos merendahkan diri untuk mengambil rupa hamba. Tetapi ketika Theos dikatakan kepada Paulus, disematkan kepada Paulus, Kristen tolak. Paulus dikatakan oleh orang Yunani, dewa-dewa telah turun mengambil rupa manusia. Mereka tolak. Ketika Filipi dikatakan disematkan kepada Yesus Kristus, mereka apa bedanya keyakinan orang Yunani, pagan Yunani dengan kalian? Sama-sama mengambil rupa manusia. Tapi bukan di situ, karena saya di sini. Bagaimana upayaku mendamaikan Kristen dengan isi Bible? Karena musuh terberatnya Kristen itu adalah Bible. Kenapa? Ada berapa data-data di dalam Bible itu? Ya, Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya. Nah, salah satunya Yohanes 5:19 sampai seterusnya. Yohanes 7:19 dan seterusnya juga. 14, 16, 17. Kata Yesus Kristus, ajaranku bukan berasal dari diriku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Berkali-kali Yesus Kristus mengatakan dirinya utusan. Kenapa kalian lantik jadi Tuhan? Padahal di dalam Bible untuk memperoleh hidup kekal, meyakini Yesus Kristus adalah utusan dari Tuhan, menyampaikan risalah kepada manusia. Di dalam Yohanes 3:34, siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu benar-benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, pengikut-pengikut Yesus Kristus ini yakin dan percaya kepada Yesus bahwa Yesus ini menerima firman dan dia adalah utusan dari Tuhan. Apa firman? Konfirmasi firman apa yang disampaikan Yesus kepada manusia? Nah, itu tanggung jawab yang kalian. Bisa dibantah orang lain, yang nggak bisa dibantah orang lain. Itu tanggung jawab kalian. Firman pertama kalian diterima Yesus Kristus apa? Itu tanggung jawab kalian. Yesus Kristus hanya menunjukkan bahwa saya ini sabar. Yesus Kristus ini hanya menyampaikan, memperlihatkan, memperkenalkan bahwa aku ini bukan firman, tetapi aku dituduh sebagai firman. Yesus Kristus tidak pernah mengaku firman, tetapi dia mengaku menerima firman dan menyampaikan firman kepada manusia.
Itu coba perintah di dalam Yohanes 12. Kita buka. Yohanes 12. Nah, ini dulu. Yohanes 4. Nomor 23. Kata Yesus Kristus. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam ruh dan kebenaran. Nah, kalian kan menyembah Yesus. Ada nggak dalilnya di dalam Bible? Penyembah-penyembah Yesus adalah penyembah benar. Tidak ada kan? Nggak ada. Tetapi Yesus mengatakan penyembah-penyembah benar itu orang-orang yang menyembah Bapa. Nah, coba dalilkan coba. Ada nggak penyembah-penyembah benar menyembah Yesus Kristus? Silakan. In harkehen hologos, tep layar bos. Jangan selalu mengatakan diriku ini penghujat, nggak boleh loh. Nanti kamu dikutuk juga. Aku pakai dalil ya. Yesus Kristus menerima perintah dari Tuhannya. Ya. Jadi Yohanes ini 12:50, sabar. Yohanes 12:50 dicatat ya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Itu, silakan. Belokkan lagi, bengkokkan lagi, nanti tak luruskan. Sebenarnya udah malas aku, ya. Karena gini Bang Dalbo, kalian selalu perkataan di awal dan di akhir bengkokkan lagi. Lawan dari Kristen adalah Bible itu sendiri. Kalau aku bilang gitu, lawan dari Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Bisa aku buktikan. Nah, ini nggak silakan terbukti. buktikan, silakan Nah, buktikan. Ini ya saudara-saudara. Kalau coba searching dulu di Bible, ikutlah aku. Ini yang nggak bisa. Ada nggak ada nggak Muhammad bilang ikutlah aku? Ayo. Coba Ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran kita umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantian. Oh, kan nanya aku. Bentar. Nabimu mengatakan ikutlah Allah, betul? Tapi tidak pernah mengatakan ikutlah aku. Yesus mengatakan ikutlah aku, itu pertanda dia Tuhan. Nah, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Stop, kata Yesus. Kamu tidak boleh ke Bapa kalau tidak aku. Stop. Hanya Yesus yang berani mengatakan demikian. Aku, Bang Dalbo, kalau ada yang mengatakan demikian, aku pindah ke agama itu. Aku pindah ke agama itu kalau ada seseorang mengatakan stop, gak boleh kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya Yesus Tuhanku yang berkata demikian. Oke? Jelas ya? Jelas. Sudah? Ikutlah aku, searching di Bible-mu. Yesus berkata, ikutlah aku. Kau akan kujadikan penjala. Kau akan, ya kan? Ya, Pak. Inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang mengenal aku sebagai anak mendapat apa? Mendapat keselamatan, jiwa keselamatan, masuk surga. Ya, itu jaminan dari Yesus. Itulah pertanda bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Enggak ada fungsinya Tuhannya, Bu. Tidak boleh kepada Bapa tanpa melalui aku. Oke. Nggak apa-apa, nggak ada. Titik ada satu gereja. Ya, silakan. Oke, saya jawab dulu ya. Dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran, nanti saya ke situ. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Spill di mana? Spill. Maka dengarkanlah diriku yang ganteng ini. Spill dulu. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat sabar. Ali Imran, jangan ikut siapa mainanku nantinya. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31, baca coba. Aku lagi dikirim sama Ustadz apa tuh? Sabar Al-Quran. Hanya dia yang peduli dengan aku. Dia memberikan Al-Quran langsung dikirim sama dia. Tunggu saya baca Al-Quran. Kita akan ya berdiskusi. Baca dulu Al-Imran ayat 31.
Nggak Baca ada, dulu, bro. nanti saya nggak masuk. download. Saya nggak pernah baca Al-Quran sama sekali. Apa berarti perlu saya perlihatkan? Begitu Iya maksudnya? dong. Iya, spill Oh dong. iya dong. Apakah- Nanti saya ajarin nanti ya, bagaimana jalan tunggu menuju dulu. surga. Kita ikuti Muhammad kemana? Kemana? Gitu loh. Mengikuti dia. Ya, tentu yang taat kepada Allah, taat kepada Iya. Rasul, ya tentu upahnya surga. Nanti kau baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Upahnya surga. Garis tengah yang nggak masuk surga, masuk neraka. Baca dulu. Ah, ini, sabar. Ayat per ayat, huruf per huruf. Ya, kalimat per kalimat. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Ya. Katakanlah Dan Muhammad. mengampuni dosa-dosamu. Allah Ulangi. Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jedar. Ulangi Jedar. dari awal. Ulangi. Oke, kita ulangi lagi. Tunggu, Silakan pelan-pelan. baca sendiri. Katakanlah Nabi Muhammad, kata Bapa di surga, kata Allah, jika kamu, ini perintah kepada Muhammad, bukan mengikut Muhammad. Nabi Mencintai Muhammad Allah. diperintahkan Nah. untuk mengatakan, makanya kul kuntum ini kul. Tidak Maka ada Nabi di Muhammad dalam hadis diperintahkan itu untuk mengikuti mengatakan, Nabi. ya katakanlah perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada manusia, cek ayu. Ya, tidak ada mengikuti Nabi di situ, bro. Ini apa? Ikutilah Allah, ikutilah Allah. Ya, ikuti Allah, bukan ikuti Nabi. Bukan. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah menyampaikan, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadarkan. Ya, oke. Saya maju lagi di Bible. Ikuti Allah. Saya maju di lagi situ, di bukan Bible. ikuti Ya. Nabi. Saya maju. Aduh. Ikuti Allah di situ. Ya, sebelum ke guru Katakanlah saya, kepada Nabi. sebelum Ikuti ke guru Allah. saya, sabar. Sebelum ke guru saya menyampaikan ini yang sering dibelok-belokkan ya. Di Nggak dalam ngerti, Yohanes kan, 14 nggak ngerti bahasa Indonesia. nomor 6, sabar dulu, Dinda. Sayangku, sabar dulu ya. Nah, ibarat begini kata-katanya, Karyana. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak punya ongkos. Betul? Nah, Yesus Nggak ini ada sebagai ongkos di situ. sarana, sahabat. Yesus ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya ini siapa? Kepada Bapa. Makanya dia pertama, kedua. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu judul perikopnya apa? Rumah Bapa. Nah, siapa yang mendapatkan rumah Bapa? Satu-satunya umat yang mendapatkan rumah Bapa adalah umat Islam. Aris enggak masuk neraka. Silakan Ustaz Dalib. Lanjut. Mengenai surah Al-Imran ayat 31. Silakan. Ya itu Karyana, aku saran aja sih sedikit ya sebelum lebih jauh ke dalam. Gini, kalau memang kamu bisa pelintir Bible misal, ya nggak apa-apa, tapi jangan kitab kami ya, karena Al-Quran di situ jelas. Nabi kami itu diperintahkan untuk menyampaikan ayat firman Tuhan, bunyinya, wahai Muhammad, katakanlah. Nah, suruh mengucapkan kepada umatnya. Bukan ikut Nabi kan? Sebentar dulu. Iya, Nabi kami diperintahkan untuk berbicara kepada umatnya bahwa hai umat Nabi kami, umat Rasulullah, kalau kamu mencintai Tuhanmu, maka ikutilah aku. Aku di situ Nabi Muhammad SAW. Diikuti, maksudnya bukan diikuti ngintilin terus juga, bukan. Maksudnya tentu ajarannya, yang kita bahaskan tentang ajaran, firman yang diajarkan, itu maksudnya. Oke, nah itu jelas. Maka kalau dia mencintai atau mengikuti Rasulullah, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Nah,
nanti Allah akan mencintai kalian semua dan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Ayat berikutnya makanya dikatakan, kul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Gitu. Gampang kok. Nah, kalau di dalam Al-Quran, sebagaimana diucapkan ayat ini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu dijadikan teladan agar diikuti. Sebagaimana kalau kalian, Karyana, yang tidak bisa ditolakkan sebagai Kristen, sebagaimana perkataan Paulus, di 1 Korintus 4 nomor 16 kata Paulus, oleh karena itu ikutilah teladanku. Nah, sorry. Kalau Kristen harus mengikuti teladan Paulus. Kalau kami umat Islam, nggak ada begitu, loh, nggak ada. ada bunyinya. Tidak Kok ada, ditolak? tidak ada. Ya Paulus berarti Karyana bukan Kristen kalau nggak ada. Paulus kalau begitu. mengatakan ikutilah Yesus. Bu, loh, baca 1 Ya Korintus. kalian, ya, Alif, Loh, sebentar. kayak mana? Anda mengatakan Gimana? tadi, Karyana jangan mempelintir Al-Quran kami. Anda sebaliknya mempelintir pengertian dari Oke, Bible kok kami. pengertian? Nggak, Kok pengertian? Kenapa katakan Anda mengatakan mengikuti Paulus? Mengikuti Lah, dalam arti ikuti mengikuti teladan. Paulus. Keselamatan tidak ada pada Paulus. Keselamatan Nah. ada pada Yesus. Itu bro. Ya. Nah, gini, saya tampilkan Sekarang aku datanya tanya, ya. Tunggu Alif. Apakah keselamatan ada kepada nabimu? Gampang memahaminya itu Iya, jawab Karyana. aja ya atau tidak. Ya ada, Nabi kami kan mengajak Ada keselamatan. keselamatan di nabimu? Ada, sebagaimana Masya Allah. dalam Kristen Paulus itu sebagai Masya teladan. Allah, ada keselamatan pada nabi manusia biasa. Lah, itu Paulus emang berarti Paulus nggak selamat? Paulus selamat, tapi keselamatan tidak ada padanya. Botol Lah, banget sih ini Ustaz. Ini apa loh. ini nih? Baca nih. Jangan Nih, gitu lah, kata Paul, karena baca. sabarlah. Lanjut, Ustaz. Baca Ya. datanya. Teladanku bukan berarti ikut teladan Apa? Karyana nih perempuan Batak Indonesia, pendiri perempuan Batak Indonesia. Teladanilah aku karena aku tidak pacaran kemana-mana, aku tidak berzina Kok jadi kemana-mana. kamu ngarang kitab Ya sendiri? boleh. Ah ya, Ajaran maksud ikuti teladan Paulus apa? Ajarannya kan? iya, bukan berarti ada keselamatan pada Paulus. Keselamatan Ya, ada pada berarti Yesus Paulus tidak Kristus. mengajarkan keselamatan Halo. kalau gitu. Belajar bahasa Indonesia dulu Pak Alif. Iya, Belajar bahasa justru Indonesia. aku belajar. Ya. Nah, Ya udah. kalau tadi kami mengikuti nabi kami, maka kami akan selamat karena Oke, dia Pak mengajarkan Alif. Gini, keselamatan. ku sederhanakan, Pak Alif. Begini, Ah, Paulus. gimana coba? Paulus kesimpulannya, dia mengatakan, teladanilah aku supaya kamu mengenal Yesus. Lalu Mana? Yesus itu siapa? Yesus kita adalah juru selamat kita. Itu yang dimaksud Paulus. Bukan Paulus itu. Jangan ngarang. Bunyinya di sini Karyana. Jangan ngarang dong. Makanya aku bilang jangan pelintir kita. Bunyinya di sini Paulus itu sebagai bapaknya Karyana. Jadi bapakmu itu Paulus. Nah, ikuti teladan ajarannya Ya, itu. betul. Paulus adalah bapak rohaniku. Lah iya, ikuti Yesus teladannya. Dia sebagai sebagai bapak juru bapakmu selamat. di bumi. Itu. Udah, ngomong dulu terus. Ya makanya aku bilang jangan dipelintir, jangan salah paham. Ya kan? Karena nanti kamu akan tersesat terus. Ini kan kamu kan Kristen, kecuali kamu tidak Aku percaya surat tersesatnya, aku bingung Paulus. lihat kalian. Nah, di sini di sini. Nah, baik. Kalau begitu kamu percaya sekarang bahwa Paulus itu sebagai teladanmu, percaya? Ya, Paulus adalah bapakku sebagai teladan. Dan juga teladanmu. Dia yang merujuk Kenapa kepada tadi Yesus ditolak? Juru Selamat. Loh, gimana sih? Paulus itu sebagai rasul yang diterima orang Kristen sebagai bapak di atas dari bapak-bapak gereja. Paulus Bahkan itu di dia atas itu dari bapak-bapak gereja. Dia itu bapak yang dalam Yesus. Kayak Sekarang, mana sih kau ini? Bapak-bapak gereja teladan nggak? Teladan. Di atas bapak Ya, makanya gereja ikuti adalah yang rasul. baik. Rasul itu yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana ketuhanan Saya tanya dari dulu Yesus deh. Kristus. Nah, Yesus menjelaskan bagaimana Itu dia yang ku bilang. Itu dia yang ku bilang. Ajaran kalian itu menuhankan Yesus berdasarkan teladan dari Paulus. Makanya kalian ikuti teladanmu itu Paulus. Yang mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan. Dan dia sebagai Bapa bagi kalian. Yang di dalam Yesus. Jadi yang kamu ikuti teladannya Itu Paulus. benar. Maka keselamatanmu datangnya dari Paulus. itu kamu nggak ngerti lagi bahasa Indonesia. Dengarkan, Loh, ulangi, kok jadi ulangi nggak ya. ngerti? Ulangi, dengar, ulangi.
Gimana coba? Bapak-bapak gereja Mm-mm. menyebutkan Rasul Paulus adalah bapak Apa? kita sebagai rasul Loh, yang bukan bapak pengakuannya, bukan bapak gereja, pengakuan Paulusnya kok jadi bapak gereja. Ini firman Tuhan bukan ini? Ini firman Tuhan bukan, saya tanya dulu. Aku belum selesai bicara, dipotong. Bukan, maksudnya Karyana, mohon maaf ya. Ini bukan pengakuan bapak-bapak gereja, ini pengakuan Paulusnya. Jadi maksudnya jangan dibawa kemana-mana gitu loh. Oke, abaikan bapak gereja. Paulus, Ya. Paulus adalah rasul sebagai bapak kami sebagai toladan yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Udah sampai di situ? Titik. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran, sebagai juru selamat kalian tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu hierarkinya, bro. Hierarkinya di situ. Yesus mengatakan Bapaknya yang di surga, jalan satu-satunya hanya aku. Stop sampai di sini. Tidak bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kata Yesus, ketika kata Paulus, mengatakan hanya Yesuslah jalan satu-satunya akses ke surga. Itu Di yang mana? dimaksud oleh Paulus. Kalian nggak mengerti. Nah, ketika Di aku mana tanya perkataan balik itu? kepadamu, Iya. keselamatan ada nggak pada nabimu? Karena sama Paulus tidak ada keselamatan. Dia hanya menjelaskan siapa juru selamat. Udah, selesai itu aja. kayak berarti kau juga ikut celaka kalau gitu. Kayak mana sih? Kalau Paulus tidak selamat, yang jadi teladannya kau juga berarti tidak selamat. Ya udah, nggak apa-apa kalau maunya gitu. Maksudnya gini loh Karyana, ini ya, barometer teladan, barometer pengajaran Kristen memahami keselamatan kan berdasarkan dari Paulus surat-suratnya. Itu sering terjadi diucapkan oleh Kristen, ya kan? Kalau Yesus tadi berkata, contoh, aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa agar mereka bertobat. Nah, jadi orang berdosa itu dipanggil oleh Yesus agar mereka bertobat. Bukan dipanggil untuk menerima dia disalib menembus dosa mereka. Bukan itu, ngajarin bertobat. Salah satu contoh, bahkan di Matius 5:20 tadi, hidup keagamaannya agar masuk surga itu, teladan Yesus, ini teladan Yesus ya, hidup keagamaannya harus lebih benar daripada ahli Taurat. Sementara di dalam Galatia 2 nomor 16, Paulus berkata, kamu tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Nah, itu yang menjadi teladanmu. Sementara kata Yesus harus lebih benar daripada ahli Taurat. Teladan Paulus tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Nah, ini yang menjadi imannya Kristen. Mari kita buka ya kalau nggak percaya. Oleh Ini. saya menerjemahkan itu, jangan kamu menerjemahkan Bibelku. Bukan. Kan sudah diterjemahkan LAI, ngapain saya terjemahin lagi? Enggak. Iya, iya. Nih, kita Emangnya- buka ya. Nih, coba nih. Nih coba baca nih. Itu kan hanya menulis Lah letternya. iya, makanya saya tidak menerjemahkan lagi. Ngapain orang udah terjemahan? Nih saya baca ya. Nih kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab dia bilang sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Inilah teladannya Kristen. Ayatnya, pengajarannya tidak Boleh saya dibenarkan. Boleh saya Tidak jelaskan dibenar- ini? Oh, silakan. Aku yang punya Bible. Sabar, kau yang silakan. berhak menjelaskan Sabar. ini. Oke. Ya, Silakan. coba. Iya. Ya. Gimana Tetapi penjelasannya? hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus, supaya Apa bedanya kami yang dengan tadi aku dibenarkan oleh bilang? karena iman. Ya kan? Dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang benarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Benar. Nah, gini saudara, bukan berarti boleh berzina, mencuri, boleh berdosa. Itu maksud Paulus. Aku yang menjelaskan, aku Kristen, aku yang punya Bible. Kami menjelaskan. Maksud Paulus di situ bukan untuk meniadakan, jadi boleh berzina, boleh mencuri, ya, boleh dan lain-lain, berdosa dan lain. Bukan itu maksud Paulus. Jika kamu menyesal dan bertobat, dengarkan. Jika kamu menyesal dan bertobat, ya kan? Karena manusia tidak ada yang lolos. Semua punten 5. Ya, gak ada punten 6. Semua tidak ada yang lolos. Maksud Paulus, tidak ada kalian satu pun yang lolos, termasuk saya. Tapi karena Yesus sudah mati untuk itu, sehingga kamu bukan berarti jadi boleh berdosa. Itu Nah, yang jadi dimaksud oleh kesimpulannya,
Ya, kesimpulannya tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat melainkan iman kepada Yesus. Itu aja kan? Sudah kujelaskan Pak Ali. Oke, baik, Gimana baik. sih? Ini kan teladanmu, sekarang teladan Yesus yang tadi kita baca Matius 5 nomor 20. Ini kata Yesus apa? Nih, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Berarti hukum Taurat, ahli Taurat harus benar-benar dijalankan. Harus lebih benar. Nah, sementara tadi tidak dibenarkan. Nah, Gini ya. teladanmu kan Paulus kan? Ya sudah. Ini rumus Gimana? yang dari Paulus. Dengarkan. Rumus yang dari Gimana? Paulus, ya. Ini. Karena Kristus sudah mati untuk manusia, sehingga kamu diampuni. Tidak ada yang lolos kalau tidak mengikuti hukum Taurat. Sekarang aku tanya kamu, ada nggak yang lolos 100% mengikuti hukum Taurat? Tidak ada kan? Kata Paulus, kata Yesus ada. mati untuk itu masuk Paulus. Aduh. Lah iya, itu kata Paulus yang menjadi teladanmu, sementara aku mengikuti teladannya Yesus. Di Gitu situ loh. yang kontradiksi nggak ada bro, nyambung tahu? Nyambungnya di mana? Nyambungnya di Yang mana? kau bilang. Nih, Ya dengar, memang dengar, gak dengar. nyambung. Memang gak nyambung ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Kok nanya nyambungnya di boleh mana? dengarkan Justru aku? sampai ada lagu India, nyambungnya di mana? Makanya emang gak nyambung. Dengar. Dengarkan. Analoginya nih Karyana. Gimana Karyana analoginya? sekarang 53 tahun. Ya. Saya 50 tahun promosi. melakukan dosa antara lain bla 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 1 2 3. Ada ratusan dosa aku lakukan. Di umur 52 ya kan? Di umur 52 saya melakukan pertobatan, menyesal dan bertobat. Saya jijik dengan dosa. Lah, dosaku yang 50 tahun yang lalu kemana? Yesuslah untuk itu, paham? Ya Yesus nyuruh Itu bertobat. masuk Paulus. Yesus menebus Apa sih? dosamu yang 50 tahun itu. Yang Kok 2 jadi tahun kayak ini. gini penjelasannya? Dengar. Tapi, dengar. Kalau aku tidak bertobat di 50 sampai ke depan, sampai sekarang saya tetap melakukan dosa dan tidak melakukan hukum Taurat. Tidak, Yesus mengatakan, aku tidak mengenalmu. Enyahlah engkau Karyana. Aku tidak Apa sih ini mengenalmu. kok bingung sendiri? Karyana. Kalau ada orang Kristen yang Karyana. mendengarkan ini, dia akan mengerti. Anda saja tidak mengerti. Ya. Oh, saya Ketika ngerti aku balikan kok. nanti pertanyaan yang sama, kalian menstrek semua. Nanti dibalik pertanyaannya ya ke saya nggak apa-apa. Coba saya sedikit simpulkan dulu pemahamannya gini. Ini kita sederhanakan lagi ya. Kata Yesus, di sini disuruh meninggalkan hukum Taurat atau memang suruh lebih benar daripada ahli Taurat? Jadi, dengar. Tinggikanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Apakah jadi bintang di langit? Kok firman Tuhan jadi peribahasa Bung Karno? Ini analogi. Dengar. Kamu Apa harus lagi? lebih. Kalau dibilang engkau harus menurut hukum Taurat melebihi orang Farisi. Apakah benar? Oke, baik, Tidak ada yang baik. lolos, saudara. Tidak ada yang lolos. Kalau gitu kita baca sebelumnya. Yesus berkata, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Berarti ancaman kan ini? Ancaman. Ancaman. Makanya hidup keagamaan harus lebih benar. Nah, tadi kata Paulus, tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Sementara di sini ajaran Yesus penekanannya harus lebih benar daripada ahli Taurat. Oke. Nah, gimana? Kamu pilih Oke. siapa? Enggak, pertanyaan saya sederhana. Kamu pilih siapa? Saya pilih Yesus. Karena Paulus manusia. Yesus. Ya udah, berarti tadi Paulus salah kan? Loh, sekarang. Enggak jadi teladan. Dengar. Kamu pilih Yesus. Ini yang Gimana? luar biasa masuk dari Paulus, Pak Alip. Analogiku tadi begini Pak Alip. Analogiku kubalikkan dulu kepadamu. Kalau saya sekarang 52 tahun, 50 tahun yang lalu saya berdosa. Kalau pada kalian, siapa yang sanggup menanggung dosaku itu yang 50 tahun? Siapa? Ya tinggal bertobat, minta ampun, hilang itu dosa. Tidak ada dosa yang gratis, bro. Seujung rambut ini. Yang tidak ada bilang dosa yang gratis siapa? Tobat. Lalu sekarang gini, aku tanya dulu. Ribet banget hidupmu. Aku tanya dulu. Iya, ya ribet lah memang. Jadi, Ya udah, kalau dosaku yang 50 tahun itu kemana ditanggung? Kemana? bukan ditanggung, Karyana. Enggak, kemana? Dilimpahkan kemana? Dilimpahkan kemana? Dihapus dong oleh Tuhan. Tidak, kamu salah. Ya kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Berarti Tuhanmu nggak bisa kalau gitu Kepada namanya. iblis yang menggoda aku di neraka. Sadis sekali iblis malah nanggung dosa kalian. Loh,
Gimana berarti sih? Yesus menanggung dosa kalian, berarti kau sebut Yesus itu iblis gitu? Aneh-aneh aja kau ini. Iblis adalah limpahan dari dosaku yang lalu. Karena Oh, dialah baik. Berarti ini iblis menyesatkan ya? aku selama ini. Berarti Itu. ini iblis ya? Baik. Kita buka ya, kita buka. Berarti ini iblis ya, yang menanggung ya? Anak Oke. TK, anak TK. Ya ini iblis ya. Nih. Siapa di sini yang menanggung? Ini iblis kan? Menanggung dosa keselamatan Yesus. Menanggung dosa yang kulakukan adalah iblis, paham? Ini dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Siapa yang menanggung di sini? Yang Itu membuat sudah menjadi selesai. Yesus sudah bangkit. Kau bilang iblis katanya yang menanggung dosa kalian. Dilimpahkan kepada iblis yang menyesatkan aku selama aku hidup. Dah? Jadi dosamu dilimpahkan kepada iblis. Kelak di neraka, betul. Loh, bukan kepada Yesus, bukan? Yesus menanggung di kayu salib, ya. Ketawa. Memang itulah anak TK, udahlah. Iya. Aku mau permisi dulu ya. Gak akan nyambung kalian. Loh, kau bilang dosamu dilimpahkan kepada iblis. Sementara ayatnya di sini kepada Yesus. Ya. Maksudnya kau bilang Yesus itu iblis, kan tega kali kau ini, Karyana. Kau Gimana pakai coba? akal perasaan lagi Pak Ustaz Alif. Aduh, udahlah. Bukan. Coba Karyana. Di sini kan Yesus yang nanggung, bukan iblis. Kenapa kau bilang iblis? Dengar ya. Nah, Gimana coba? begini. Analoginya ya. Saya berdosa selama 50 tahun. Umur saya sekarang 52. Yang 50 tahun itu, ya kan, karena aku menyesal dan bertobat, datang Yesus, untuk itulah darahku tertumpah untukmu Karyana. Karena hutang dosamu sudah dihapuskan. Dosamu ini Ya dihapus kan? bukan dihapus, tunggu dulu. Kau sendiri yang bilang barusan, gimana sih? Kau Ya, sendiri yang maksudku gini, bilang barusan. maksudku, dari saya, karena aku sudah layak menjadi penghuni surga, dosa yang kulakukan selama ini, ya kan, dilimpahkan kepada yang itu iblis yang menyesatkan aku, gitu loh. Di neraka Di mana? nanti, di neraka. Ini benar kembali. Sehingga, dengar, sehingga makanya iblis Syukur sekarang Allah. berusaha keras untuk menyesatkan orang supaya dosanya ditanggung sendiri. Oke, aku balikkan. Aku tidak menyesal dan bertobat. Aku tidak menyesal dan bertobat. Dosaku yang 52 tahun aku tanggung sendiri di neraka denganku. Itu loh. Jadi ada kalkulasinya, ada kalkulatornya. Kalau aku tidak selamat, aku di neraka nanti ku tanggunglah dosaku selama 52 tahun. Ya. Tapi kalau aku selamat itu kepada orang yang menyesatkan aku. Makanya tugas iblis adalah memberikan Karyana supaya tidak selamat, supaya dosa itu ditanggung dia sendiri. Karena selama ini yang menyesatkan adalah iblis. Paham? Nih, ini contoh ya, ajaran yang logis, realistis, masuk ke akal, bisa diterima, dan sebagainya. Ini kalau ajaran Islam contoh begini ya. Contoh, misal Karyana ini sekarang 52 tahun, ya kan? Lalu dia bertobat menjadi seorang mukmin. Apa kata Al-Quran? Disebutkan, ketika kamu mengikrarkan 2 kalimat syahadat saja, Allah berfirman, Qulil ladina kafaru iyang tahu yugfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka menghentikan kekafirannya alias menjadi beriman, maka Allah akan mengampuni mereka dosa-dosanya yang telah lalu. 52 tahun kau punya dosa, kau berdosa. Ketika engkau menjadi seorang beriman, maka dosamu diampuni. Enggak perlu pakai numpahin darah orang. Inilah kenapa banyak orang-orang yang berpikir kritis kayak Kak Natali memilih mu'alaf. Kenapa? Dia daripada diampuni dosa dengan mencurahkan darah manusia yang tidak bersalah, itu dia pikir lebih kepada iblis. Lebih baik dia mengucapkan, mengikrarkan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melakukan perintah Tuhan, maka dosanya diampuni oleh Tuhan semua. 52 tahun kek, 100 tahun kek usiamu, itu diampuni. Makanya dijelaskan oleh Nabi kami, dijelaskan di sini Siapa yang ya. mengampuni? Siapa yang mengampuni? Allah lah, kayak mana sih kau ini? Asumsi. Loh, kok asumsi? Ya, Emang yang asumsi. ngampuni dosa itu siapa? Asumsi. Kalau bukan. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam Ali Jadi Imran ayat tidak ada 31. akibat dosa adalah maut.
Semua diampuni kalian. Nah, jangan gitu Upah dosa adalah maut. Tidak ada. Karyana, kalau kami pakai data, ya jangan kau pelintir data. Aku kan juga tadi pakai data tidak ku pelintir. Asumsi itu kalau tidak ada data. Makanya di sini dijelaskan oleh Nabi kami, al-Islamu yajubbu ma qablahu wa taubatu tajubbu ma kana qablaha. Islam itu menghapuskan apa yang sebelumnya dan tobat menghapuskan dosa-dosa yang ada sebelumnya. Jadi contoh, kalau Anda menjadi orang kafir, menjadi seorang muslim, maka dosamu diampuni yang telah lalu itu. Setelah Anda menjadi seorang muslim, Anda bertobat, maka dosamu diampuni ketika Anda berdosa menjadi seorang muslim. Gampang kok. jadi Ini saudara-saudara, juga sebenarnya yang diajarkan oleh dengar, Yesus. inilah Gitu. bisa kunilai dari ini netizen, Karyana ini anu kau cakap kotor, ini Karyana ol katanya kan. Nih, dari sinilah aku nilai. Coba aku berjilbab. Oh, Karyana hebat, cerdas, bla 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 bla, bla, bla. Ah, ini doktrin yang nggak benar. Kalau aku berjilbab dan aku on cam, Kenapa aku bilang ke Ibu sih? Natali, oh langsung datanglah gip-gip yang besar-besar. Populer. Aku jadi populer di Islam. Nah, saya tidak Terus? mau seperti itu. Itu ikan mati, Ya bro. sudah, ya sudah, pertahankan Nah, aja imanmu. Ini buktinya nih. Ini. Apa? Nah, Kristen yang begini juga saya tidak mengapresiasi. Gimana? Perkataan Karyana ini botol segala macam. Oke. Buktikan. Itu loh. Ya, kita kembali ke yang tadi sudah. Jadi Coba begitu aja aku ajarannya. berjilbab. Ini seperti yang di depanku ini. Pasti aku langsung cerdas Karyana. Cepat-cepat. Oh, Karyana cerdas. Coba, Nih ya. Karyana, di dalam doa Yesus, ajaran Yesus, dia berkata apa? Bapa kami yang di surga, yang mengampuni dosa di situ siapa? Dia minta ampun, minta diampuni dosa itu kepada siapa ajaran Yesus? Kepada Yesus diberikan otoritas keselamatan. Astagfirullahaladzim. Nah, Bapa ini kami mau yang di surga. kubuktikan. Mau Lah, kubuktikan. ini juga salah ini. Mau kubuktikan. Makanya pelintir mulu kalian itu. Yesus sendiri mengajarkan berdoa di dalam Matius 6. Ajaran hal dia berdoa Jangan kan, dia kamu bahas mengajarkan. Yesus waktu manusia. Lah Ya. terus waktu jadi apa dia dibahas? Ya sekarang di mana dia? nih dia berkata masalah berdoa, apa dia katakan, berdoalah demikian nih. Ini kata Yesus, ya kan? Dan ampunilah kami, ya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini ajaran Yesus kan? Seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ini ajaran Yesus. Mau kau bantah? Dia minta diampuni kepada Tuhan yang di langit. Ajaran Yesus. Kalau tidak berlaku buat kalian, ya sudah, berarti kalian memang tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Gampang kok. Kan Yesus ditanya oleh para muridnya, bagaimana ajari aku berdoa. Kan gitu kata Yesus. Ya maka dia ajarkan. Karena itu berdoalah demikian. Ini yang diajarkan. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini makan secukupnya dan seterusnya kan. Datanglah kerajaanmu di bumi, ampunilah kami. Dia minta ampun ajaran Yesus itu kepada Tuhan yang di langit. Mau kau bantah? Piye toh? Itu aja. Coba gantian I love Jesus itu coba. Silakan. Enggak, maksudnya kamu enggak percaya ajaran Pasti Yesus bahwa pasti diturunkan I love Jesus. Pasti diturunkan. Ku pastikan 1000%. Pasti turun. ya udah, kalau gitu turunkan aja sekarang ya, biar nggak lama-lama. Nah. Ya kan kau minta diturunkan kan? Ribet kali. Aku gak minta. Coba naikkan, kau berani nggak? Ya, Berani ya nggak? aku kabulkan permintaanmu. Kau beri satu Nggak. permintaan. Nggak, Apa? aku nggak meminta. Coba turunkan, coba naikkan. Ya, Berani kau nggak? kan sudah pastikan. Aku Gini aja, kabulkan. teman-teman Kristen yang mengerti Bible aja deh, host suruh naik. Karena banyak Kristen ini modal congor aja. Paling Yohanes 1:1 itu aja sampai mati. Yang paham aja naik. Loh. Siapa lagi, Papi? Dari tadi bukannya kita bicara nih omong-omong apa? Yang paham Bible maksudnya Yang papi paham naik. Bible aja, yang paham Bible. Kalau nggak paham janganlah. Karena ini room para gembala. Kalau jemaat janganlah. Ya. Malu-maluin gitu loh. Yang paham Quran udah paham mau Quran. kawin lagi sama Karyana katanya. Coba Kenapa ada saya- Kristen yang paham Bible silakan naik dah. Jangan jemaat ya. Malu-maluin lah. Silakan. Gini aja, Papi. Tapi gembala Papi. kemarin itu mau kawin lagi sama Papi. Gimana? Selesai gini, Papi. Dengar. Kita
mencari kata-kata firman yang statement-statementnya tidak bisa dibantah oleh siapapun di dunia ini. Ya, yaitu kehendak Bapakku supaya setiap orang, ya, segala suku, bangsa dan bahasa, segala bangsa yang melihat anak, percaya kepada anak, beroleh hidup yang kekal. Itu yang benar-benar statement, baru statement. Ini pintar. Percaya sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Silakan. Ya. Dia adalah kami Tuhankan karena aku tidak mengenal Bapa di surga kalau tidak melalui anak. Neroko. Udah. Aneh. Sedangkan menuhankan di sana, ya, di sana di pohon-pohon, itu haknya. Apalagi kami menuhankan Tuhan yang benar. Aku jalan kebenaran, aku hidup, percaya kepada aku supaya Anda meroleh hidup yang kekal. Itulah pertanda dia Tuhan, Babi. Oke. Yohanes 17:3. Tuhan yang benar itu Bapa di sorga atau Yesus atau dua-duanya Tuhan yang benar, silakan. Dua-duanya benar karena Bapa benar yang diutus benar. Sudah. Neroko. Nah, jadi kenapa? Apakah itu Tuhannya kalian? Apakah itu Tuhannya kalian? Kenapa kalian menolak yang diutus, yaitu Yesus? Ayo. Udah, neroko selesai. Dah. Neroko lah, bos. Neroko lah. Kenapa Papi Gembala menolak Yesus yang diutus oleh Allah, oleh Bapa? Kalau itu Allahnya kalian. Siapa yang menolak? Tidak ada yang menolak. Yesus berkata, inilah yang patut kamu makan. Inilah firman Tuhan. Sabar dulu. Kamu berhari Jumat. Sabar dulu. Ada teman-teman DM open cam. Maaf teman-teman, saya inilah otomatis kalau 1K gitu loh, langsung terbuka cam. Tapi hari ini 500 nggak apa-apa lah. Mumpung ada karya anak nggak apa-apa ya. Gitu. Sebenarnya kata Yesus tidak ribet. Percaya dia sebagai utusan Tuhan, sudah masuk surga. Nggak usah inilah anakku, nggak ada itu. Tapi percaya Yesus, ya kan? Dan supaya kamu beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ada pada Yesus. Otoritasnya pada Yesus sehingga kami menuhankan dia. Begitu. Nah, di mana dia berkata hidup kekal itu Johannes percaya 6 ayat sebagai 40. Tuhan. Baca Yohanes 6 ayat 40. Apa di situ? Ada nggak hidup kekal di situ? Kehendak Bapakku supaya orang yang melihat Yesus, percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Neroko. Yohanes 17:3. Gimana sih? Yang layak dituhankan adalah orang yang memberi beroleh hidup yang kekal. Itu loh. Orang yang memberi beroleh hidup yang kekal itu yang layak dituhankan, dan dia yang membangkitkan di akhir zaman. Di mana datanya? Percaya Yohanes Yesus 6 sebagai ayat Tuhan. 40, babi. Yohanes 6 ayat 40. Baca. Yohanes 6 ayat 40. Lanjut, Ustaz Alif. Ini salah ini, Bu Karyana. Kenapa sih kalian ini tidak percaya Jaminan perkataan hidup. Yesus loh? Beroleh hidup yang kekal ada pada Yesus, makanya kami tuhankan. Udah titik. Untuk memperoleh hidup yang kekal, ini kata Yesus, bukan kata Kristen ya. Ini kata Yesus ini. Jadi untuk memperoleh hidup kekal, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Di mana datanya? Yohanes 17:3. Gimana sih? Anak Tuhan adalah Tuhan, yaitu Yesus. Dah. Anak Tuhan adalah Tuhan. Masa anak tentara adalah tentara? Gimana sih? Itu jabatan. Loh, Tuhan Beda itu dengan jabatan Tuhan. bukan? Beda. Tuhan jabatan bukan? Bapak dan anak. Benar. Karyana sudah benar. Anak Tuhan adalah Tuhan. Makanya Maria juga Tuhan. Mana anak Tuhan? Sabar Bang Dalbo. Tetangga saya, dia tentara tapi anaknya polisi. Gimana sih? Itu beda lah, Papi. Kok beda? Itu beda lah. Kan gelar jabatan. Iya. Jadi ketika dikatakan aku adalah anak Bapa, kehendak Bapakku, ikutilah aku supaya engkau makanya aku bilang searching dulu di Bible-mu, ikutlah aku. Apa bedanya Ali Imran tadi 31? Ikutilah Nabi Muhammad, maka Allah Tidak ada. mengampuni dosa-dosa. Wahai Nabi,
Katakanlah kepada umat supaya mengikuti aku Allah. Enggak ada mengikuti Mana Nabi di ada situ. aku Allah di situ? Enggak ada Allah di situ. Aduh, Maksa bagaimana ya. sih? Gimana sih bahasa Indonesia Sudah ini? sudah ya? dijelaskan tadi oleh Tatakib. Berarti ada dua kebenaran. Oh, kok dua kebenaran? Aduh. Ya, dua kebenaran. Berarti ikut Yesus atau ikut Nabi? Bagaimana bisa ada dua kebenaran? Mungkin. Lebih baik ikut yang diutus Allah, Lebih- diutus Bapa atau Nabi? Nih, yang Lebih diutus Bapak baik. itu Nabi. Gimana sih? Jujur. Diutus enggak ada manusia dosa, diutus oleh Allah. Yang diutus Berarti oleh Yesus Allah bukan manusia Berarti Yesus yang bukan Nabi? sempurna. Berarti Yesus bukan Nabi. Manusia mengatakan dia nabi, namun dia adalah manusia yang sempurna datangnya dari surga. Kalau manusia yang datangnya dari rahim manusia dosa dan melakukan dosa, tidak ada Allah kepadanya. Tidak ada. Oh. Itu omon-omon. Tidak ada dua kebenaran. Jadi Maria saudara. ini manusia dosa atau bukan? Tidak ada dua kebenaran. Maaf. Karyana, Maria ini manusia dosa atau bukan? Yesus tidak manusia dosa. Semua Bukan nabi Yesus, manusia dosa Maria. yang dimaksumkan, ya betul. Ya, Kalian yang Maria yang aku tanya, mengatakan Maria. itu semua nabi maksum. Maria. Namun, Maria yang aku semua tanya. nabi maksum adalah tetap berdosa, benar? Tapi Enggak menjadi ada. kalian katakan itu Ya dimaksumkan. kenapa ada di dalam Al-Quran Nabi itu maksum? Karena tuduhan-tuduhan di Bible ini semua Nabi berdosa. Musa berdosa, Daud berdosa, ngintip orang mandi. Itulah yang diluruskan. Tuduhan-tuduhan seperti itu yang diluruskan. Jadi maksudmu Daud nggak berdosa? Maksud Enggak. Dalbo Daud nggak berdosa? Ya kalau dasarnya berdosa. Al-Quran, kalau dasarnya Al-Quran tidak berdosa. Termasuk Yesus Christ. Mana lebih adil Kalau berdosa dasar atau tidak sabar. berdosa? Termasuk Yesus Christ ini, kalau di Bible ini dia adalah orang berdosa. Kau baca dalam di kitabmu, Markus 1:4 nomor 4, Itu 5 yang dan benar. seterusnya. Katakan Hah? benar kalau benar, katakan salah kalau Ya, salah. berarti Yesus manusia Katakan benar berdosa. kalau benar, salah Karena kalau dia salah. bertaubat di situ, dia bertaubat. Tidak. Dosa-dosanya Tidak. diampuni. Tunjukkan dosanya, tunjukkan dosanya. Oke, kita tunjukkan Aduh. dosanya. Buka di dalam Matius 12, 46 sampai 50. Yesus Christ menyangkal ibunya. Padahal Taurat mengajarkan hormati bapak ibumu. Yesus menyangkal ibunya. Menyakiti Tidak hati berlaku ibunya. hukum manusia. Hah? Kamu mengukur hukum manusia kepada Tuhan, nggak berlaku, bro. Oh, Yesus ini bukan manusia. Ya, Yesus sendiri, orang maju sendiri, sujud Iya, menyembah iya, Yesus. saya tanya, orang Yesus maju. ini manusia atau bukan nih? Kau Manusia minta yang saya datangnya tunjukkan dari surga. dosanya, saya tunjukkan dosanya. Oh, nah, Nah, yang aku ganti tanya, dulu, aku mau mandi dulu, Selisius ganti dulu. nggak perlu mandi. Nah, nggak perlu mandi. Kenapa mau mandi? Udah masuk surga. Ngapain lagi? Wah, ini dia ini ya. Silakan, Raja Debat. Mau kesetanan atau mau gimana? Itu Hari ini kerennya kau sudah nggak pakai tahu jilbab. Muhammad dikatakan berdosa di Al-Quran, woi. Belajar Enggak, kunci ini Quran. ngerti Bible gak dia nih? Kalau Sok nggak paham ngerti Bible, Bible. itu dia. Masa kau nggak tahu Muhammad dicatatkan di Al-Quran berdosa? Enggak, kalau kau kelas jemaat nggak usah naik. Sopin Kalau nggak Kenapa ya? tahu Bible, Kalau nggak usah, naik. ya, nggak usah naik lah. Ya. Usah naik. Papi Gembala. Ya. Selamat siang, Papi Gembala. Sudah waras apa belum? Enggak, kamu ngerti Bible nggak? Sudah waras apa belum? Enggak, saya nanya dulu, ngerti Bible tidak? Itu loh, Bu Karyana sudah pakai jilbab lu. Sudah disadarkan apa belum? Enggak, Selesius ini mengerti Bible atau tidak? Oh, ya kamu tanya apa, Papi, silakan. Oke, saya mau belajar tulisan Yohanes. Ada berapa struktur yang saya harus pahami? Silakan. Ya, silakan, Yohanes berapa? Ya, saya kan bertanya. Oke. Tadi Papi sudah menyampaikan Yohanes 17 Apa pertanyaan ayat 3. saya? Ya, dengar dulu. Yohanes 17 ayat 3. Enggak, bukan itu dulu, bukan. Saya belum Dengar lari dulu, ke dengar isi. dulu.
Papi Gembala. Sabar dulu, sabar. Saya Papi belum Gembala, lari ke isinya. inilah hidup yang kekal itu Papi Gembala, yaitu mengenal Allah dan mengenal Yesus. Kalau Papi tidak mengenal Yesus, tidak akan mendapat hidup kekal itu, Papi. Saya tidak lari ke isi dulu. Saya baru mau tahu cara metode. Ya, Yohanes itu. Saya mau Kalau tahu Papi tidak mengenal, metode cara memahami tulisan Papi, Yohanes. Dengar dulu, kalau Papi tidak mengenal Yesus, nggak paham dia. mengenal Yesus, maka Papi tidak memperoleh hidup yang kekal. Saya ini belum mau lari ke isinya. Gimana sih itu? Namanya Karena gini, Oten Papi. Papi juga salah. Namanya Oten domba kan diikuti. Ya. Begini loh Bang Dalbo, dengarkan Pak Selesius, dimir dulu. Diikuti maunya. Ujung-ujungnya kepentok sendiri. Dimir dulu Pak Selesius. Jadi Saya kalau ini Papi tidak mengenal Yesus, Papi, maka Papi tidak akan mendapat hidup yang kekal. Saya tidak akan lari ke mendapat isi. kerajaan sorga. Begitu loh, Papi. Astagfirullahaladzim. Saya ini mau bertanya, apakah Anda mengerti Bible? Ya kamu tanya apa? Itu pertanyaan saya, apakah Anda mengerti Bible, ya atau tidak? Ya. Oke, ya, baik. Coba jelaskan saya, untuk memahami tulisan Yohanes, ada berapa struktur yang harus kita pahami? Silakan. Pertama ya, Papi miliki kitabnya. Karena bukan ya, Kristen. dalam 6 rukun iman, dengar dulu. Dalam 6 rukun iman, Allah menyuruh untuk beriman pada kitab-kitab sebelumnya. Masa lari ke Islam gimana sih? Itu baru satu. Baru satu Papi ya. Kalau kau mau mengetahui ajaran Yohanes, tulisan Yohanes strukturnya itu, pertama miliki kitabnya. Ya. Yang kedua, bacalah kitab itu. Al-Alaq ayat 1. Ya, Al-Alaq ayat 1. Bacalah. Baca apa Bapak? Iya, baca apa Bapak? Baca Alkitab. Katolik yang paling pondok ini di sini ngajarin Katolik itu nggak bisa Yang baca. saya tanya, untuk memahami tulisan Yohanes, ada berapa struktur yang kita Ya, ada 3. Ini yang ketiga. Itu sudah 2 ya, sudah 2 ya. Satu orang ini aja nih. Nih, Dengar coba dulu. dengar. Itu sudah 2 tuh. Sekarang 3. Yang ketiga. Botol cuman kau. Nggak ada orang Katolik lain yang botol sebotol kau itu nggak ada. Mana ada orang Katolik mau ngajarin Bible? Yang ketiga, kamu diam. Sabar dulu Selesius. Ya, yang keempat mungkin ngocok-ngocok, begitu. Yang ketiga, yang keempat. Ini baru yang ketiga. Ngocok-ngocoknya kapan? Dengar dulu. Orang sebenarnya salah juga kita kalau mau mengikuti orang yang tidak waras. Dalbo. Apa? Yang ketiga, ya, di dalam Taurat dan Injil ada jalan dan terang. Betul. Al-Maidah 45-46. 46 benar. Ya, benar. Di dalam Taurat dan di dalam Injil ada cahaya dan petunjuk. Betul. Ada jalan dan terang. Makanya Allahmu itu menyuruh untuk beriman pada kitab itu. Betul, benar. Betul. Apakah kamu beriman kepada Yesus Christ? Kamu punya nggak kitabnya? Enggak ada Taurat, enggak ada Injil. Berarti kamu menolak perintah Allah. Kok menolak? Loh, 6 rukun iman. Coba kamu baca giliran saya. Saya benarkan tadi loh. Coba kamu baca gantiannya. Coba kamu baca Matius 9. Coba kamu baca Matius 9:35. Baca coba. Baca Matius 9:35. Kamu menolak kenapa perintah Allah. Kristen, saya tanya, kenapa kalian ini ketika giliran Bible kalian jijik lu membacanya? Ketika dengan Al-Quran, dengan senang hati lu. Nah, ada apa dengan Bible ini? Kalian ini jijik membacanya. Itu aja yang aku tahu. Saya ingin tahu kenapa kalian ini giliran Bible jijik bacanya. Ada apa dengan Bible ini? Seakan-akan kitabmu ini kitab menjijikan. Kenapa sih kalian ini jijik baca Bible? Ada apa ya? Kalau Al-Quran semangat loh. Tetapi kalau Bible jijik bacanya.
Iya. Kenapa? Iya, saya baca, Coba-coba saya baca. jelaskan kepada saya kenapa kamu jijik baca Bible. Saya baca. Iya, saya tanya sama kamu dulu. Kenapa kamu ini jijik baca Bible? Oh, saya setiap hari baca Bible, abangku. Oh, enggak jijik. Silakan baca Matius 9:35. Silakan. Iya, ya kamu jawab dulu. Kamu beriman nggak? Sudah saya jawab. Saya beriman Taurat, Injil, Sabur. Sudah. Kau baca sekarang Matius 9:35. Baca. Baca coba. Ya, Coba baca. Jawab dulu. Nanti saya baca. Oh, sudah saya jawab. Kalau jijik baca, ini Kristen ini loh, aneh. Begitu bahas Al-Quran, bersemangat. Begitu masuk di Bible, baru satu ayat jijik dia baca. Kenapa? Apa? Coba. Nanti saya Jelaskan baca, kepada saya, kenapa beriman kalian nggak? ini Saya jijik tanya baca Bible? Saya tanya dulu, kenapa kamu jijik baca Bible? Ya, kamu beriman Ya, nggak saya pada tanya dulu, jawab kitab-kitab dulu lah. sebelumnya? Kamu 3 kali bertanya ke saya jawab. Coba, pertanyaan sederhana. Ya, Kenapa beriman atau Kristen tidak? ini jijik baca Bible? Ayo. Coba, Kenapa jijik, Bang? Bang Farid. Jangan dulu kemana-mana. Kenapa kamu jijik baca Bible? Coba. Itu aja yang aku ingin tahu. Kenapa Kristen ini jijik baca Bible? Kandito. Enggak ada. Mereka itu orang waras. Cuman saya aja yang mampu melayani orang yang tidak waras. Maka saya tanya sama kamu, kenapa Kristen ini jijik baca Bible? Itu aja. Kalau dengan Al-Quran buat semangat. Begitu masuk di Bible, kenapa jijik? Kenapa jijik, Bang? Ada apa dengan Bible ini? Ya. Kenapa? Kenapa menolak? Kenapa jijik baca Bible? Kenapa? Kenapa ada apa dengan Bible ini? Kenapa? Kenapa dengan Bible ini menjijikkan? Kenapa menolak? Kenapa? Bible ini menjijikkan buat Kristen untuk dibaca. Jujur aja lah, di Bible itu ada tai, dah gitu aja. Makan itu juga. Itu. Iya, baca coba. Di Bible itu ada tai. Kan Dito ini mantan orang Kristen, mantan Katolik dia, cerdas dia. Kau kan balik modal jogetin. Beriman nggak pada? Nah, pada kita coba kalau kamu kagak jijik, buktikan. Ayo. Kalau kamu tidak jijik, buktikan. Matius 9 nomor 35. Allah. Iya, coba kamu buktikan. Matius 9:35. Ayo, kamu coba buktikan. Matius 9:35. Yang menolak siapa? Siapa yang menolak? Sudah botak, dongo, jijik lagi baca Biblenya. Sudah botak, dongo, jijik lagi baca Biblenya. Bukannya bangga dengan kitabnya, malah jijik bacanya. Ini baru kali ini loh ada Kristen jijik baca Biblenya. Kalau Karyana masih mending ya. Tapi dia bukan Katolik ya. Cuma orang ini pewakil Katolik ini sangat menjijikkan untuk membaca Bible. Kenapa? Saya tanya aja, Bang. Kenapa jijik baca Bible, Bang? Silakan, Bang. Jangan nangis lah, Bang. Saya beriman kepada Taurat, Injil, dan Sabur. Selesai. Al-Maidah ayat 46 sampai 48. Itu buktinya apa yang diperkenalkan Taurat. Tuhan itu ehad. Injil mengatakan Tuhan itu ehad. Al-Quran mengatakan Tuhan itu ehad. Maka saya yakini. Itu bukan Bible itu, Pak, bukan Injil itu, Bang. Bukan Injil itu, itulah yang kamu jijik bacanya. Itulah yang kamu jijik bacanya. Makanya untuk membuktikan itu narasimu, saudara, kau baca Matius 9 nomor 35. Baca coba. Berani nggak baca? Ya, bawa berani nggak baca? Coba berani nggak baca? Iya, kalau pondasi iman kenapa jijik kau baca? Kau buka Matius 9 nomor 35. Ya kalau itu pondasinya kenapa jijik baca? Kenapa jijik bacanya? Coba baca Matius 9:35. Bagaimana saya mau pondasi iman saya? Kitab cabul gimana sih orang ini? Kenapa kamu pakai itu kumpulan kitab cabul, Bang. Itu kumpulan kitab cabul. Gimana abang ini? Masa kumpulan kitab cabul dipaksakan di saya? Coba berani nggak baca Matius 9 nomor 35? Bang, coba izin dulu, Bang. Baca dulu Matius 9 nomor 35. Kita perlakukan manusia sebagaimana layaknya manusia. Ketika dia bersifat hewan, maka kita perlakukan dia seburuk-buruknya hewan. Coba, Bang, kalau Anda tidak menjijikkan membaca isi Bible yang kamu pegang-pegang itu, coba kamu baca Matius 9:35. Jangan kamu ini mewakili. Ya coba baca dulu lah. Ya baca.
Iya Dengar, baca. mengapa Allah Baca kenapa Pak si botak ini jijik baca Bible loh. Padahal ini umat Katolik katanya umat Katolik. Padahal umat Katolik itu cerdas-cerdas. Ini ada umat botak jijik baca Biblenya. Ngaku Katolik lagi. Coba baca Pak. Kalau abang jijik, nanti kau tanya lagi saya. Dalbo, saya jijik lo baca Bible. Janganlah kau suruh saya. Sudah lama saya jijik baca Bible. Maka saya berhenti menyuruh abang membacanya. Nah, coba baca-baca Matius 9:35. Coba. 9-nya. Dengar Iya ya? baca Matius 9:35. Coba baca Matius 9:35. Kecuali jijik, ya saya maklumi enggak nanya-nanya aku nanti karyana saya tanya. Saya sederhana loh pertanyaanku. Kenapa Silesius ini jijik baca Bible? Kalau dengan Al-Quran buah semangat. Sambil nunggu Celsius baca ya. Kalau Kang Dito bilang karena di Bible itu ada tainya, itu jelas. Iya. Oh. Itu yang membuat saya kau diam aja, kau nggak mau baca Bible, kau jijik bacanya. Ya, dia diam aja. Gimana kita mau dialog? Kau jijik baca Biblemu? Saya mau bicara, kau jijik lu baca Bible. Disuruh baca nggak mau. Coba kau baca, saya kasih waktu kau 15 tahun. Ya coba baca Matius 9:35. Baca. Baca coba. Baca. Ini firman Tuhan harus diam, semua yang lain diam. Ya silakan dibaca. Nah, supaya banyak yang murtad nanti ya. Ya baca. Bagaimana orang mau murtad? Kalian saja Kristen dari Orok jijik baca Bible. Gimana orang murtad? Kau sendiri jijik bacanya. Kau baca Matius 9:35. Silakan baca coba. Baca. Ya, Dalbo diam dulu lah. Iya silakan baca. Nah, karena ini firman Tuhan itu harus didengar dengan Saya tak minta kamu baca Matius 9:35. Gimana orang mau murtad? Kau sendiri jijik bacanya. Kalau dengan Al-Quran, buah semangat. Begitu dengan Bible, jijik dia. Aneh-aneh Kristen satu ini. Coba dibaca lah bang. Sudah botak, dongo, rakus lagi. Coba dibaca Pak Silesius. Dibaca dulu coba. Dibaca Pak Silesius. Apa salahnya sih kita baca? Coba. Cuplis lagi. Coba dibaca lah bang. Baca. Matius 9:35. Coba dibaca bang. 9:35. Demikianlah dengar ya. Iya siap. Dia. Demikianlah firman Tuhan ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pertanyaannya paham nggak pertanyaanku di situ? Di mana Injil kerajaan sorga itu bang? Silakan. Ya, di mana Injil kerajaan sorga yang diberitakan oleh Yesus? Silakan. Ya. Bang Dalbo tahu nggak Injil itu apa? Saya tanya di mana Injil kerajaan sorga yang diberitakan oleh Yesus? Di mana? Itu yang diberitakan oleh Yesus itu toh. Di mana? Injil Injil Yesus yang diberitakan itu di mana? Ini sudah dibaca tadi. Ini Yesus memberitakan Injil rumah ke rumah, desa ke desa, kota ke kota. Ini Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga. Pertanyaanku, kemana Injil kerajaan sorga yang diberitakan Yesus? Ya itu tadi sudah dibaca. Mana ini? Ini Yesus memberitakan Injil. Di mana itu Injil itu? Pantas kamu keluar dari Kristen karena ini. Turun. Sudah botak, hidup lagi, rakus pula. Ditanya apa, jawabnya apa. Yesus Kristus memberitakan Injil kerajaan surga. Pertanyaanku, kemana Injil kerajaan surga yang diberitakan oleh Yesus Kristus? Nah, silakan. Ini anak Yesus Kristus. Bagaimana? Lex?
Kita sambungkan lagi, Bang. Kemana Injil kerajaan sorga yang diberitakan Yesus Kristus? Silakan. Bapak udah kasih 12 pangan atas 10.000 kasih yang riang. Aduh, kasih yang ini. Coba. Coba jangan dulu tenang. Waduh, kamu tanpa sadari lo naik ngocok-ngocok. Ini berat memang, berat. Sederhana saya pertanyakan. Ketika dia membawa surah Al-Maidah ayat 46, maka saya pertanyakan juga ini. Demikianlah Yesus Kristus, Yesus Christ berkeliling ke semua kota dan desa. Ini kayak jamaah tablik ya. Ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Kemana Injil kerajaan surga yang diberitakan Yesus itu? Jangan bawa Injil Yohanes, Injil Matius. Apa? Halo, Bro Dalbo. Masa itu aja nggak tahu? Apa tadi pertanyaanmu? Aku baru monitor. Yesus memberitakan Injil. Ya. Yesus memberitakan Injil ke rumah-rumah ke ibadah-ibadah. Apa yang Yesus beritakan? Yaitu Injil. Yang dimaksud Injil kerajaan surga, yaitu Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan menjadi penjala. Ya, Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Turutilah hukum Taurat, sama seperti aku juga turut hukum Tuhan. Aku datang. Itu yang diberitakan itu Taurat, bukan Injil ya? Hah? Yang aku tanya Injil. Ya, sama seperti dengar. Ya, dengar. Dengar. Taurat dan Injil. Taurat yang dikatakan Yesus yang memberikan roti manna dari surga adalah aku, sama di zaman sekarang. Akulah roti hidup. Kalau kamu memakan roti hidup, kamu tidak akan mati, melainkan kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi ketika Yesus mengatakan surga, 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 bertobatlah saudara-saudara. Jadi itu yang dimaksud Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke surga. Saya nggak nanya itu. Yang aku tanya kemana Injil yang diberitakan Yesus Christ. Karena dia ini door to door dong. Kayak saya lakukan dulu. Ternyata Yesus Christ ini adalah jemaah tabligh. Ya, demikianlah Yesus Christ berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Itu yang aku tanya, kemana Injil yang diberitakan Yesus itu? Yesus yang diurapi oleh Bapa, Yesus yang diurapi, arti Christ. Christ itu Kristus. Enggak pernah Bapak mengurapi Yesus, makanya saya dengan Papi Gembala selalu buat tema Yesus bukan Christ, karena tidak ada Bapak mengurapi Yesus. Poin-poin. Tidak ada dalilnya. Dengar, poin-poin. Betul nggak Papi Gembala bahwa Yesus itu bukan Christ? Dengarlah. Bapak di sorga tidak pernah berkata langsung, nggak pernah. Tidak. Yesus. Kalian di Al-Quran kalian Bapak langsung kepada Muhammad. Nah, ini yang aneh. Kalau di Bible Bu Karyana tidak ada Bapak di sorga langsung mengurapi Yesus Christ, tidak ada. Jadi yang ada itu hanya Kores. Yang ada hanya Kores yang diurapi Bapak di mengurapi. Berarti dibalik ini Papi Gembala, bukan lagi Yesus Christ ini. Yesus bukan Christ. Dengar Papi. Jadi harus dibalik. Sewaktu Yesus manusia. Bahasanya nanti ini Yesus bukan Christ. Betul nggak Papi? Dengar. Betul. Dengar. Ketika Papi bilang tidak ada secara langsung, lalu Yesus dibaptis, langit terbuka. Ulangi, namanya Papi bukan Papi Gemilang. Papi Gembala yang sesat. Hanya Yesuslah Gembala yang baik. Papi Gembala yang sesat. Ya. Tapi sayang kan? Halo, dalam sayang sebagai kawan. Berani. Apa nih? Langsung jelutup. Itu. Kakeknya Karyana ini kakeknya. Merapi engkau dengan minyak. Kecil anak pendeta, suaramu kecil. Anunya juga kecil. Pak Pendeta, anunya kecil. Apa?
Bicara Kecil. pelan-pelan, diatur bicaranya, jangan keburu-buru, Bapak. Dia sudah mengaku Papi Gembala yang mengurapi Yesus Kristus perempuan itu. Ibrani ayat 1 ayat 9. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Kata siapa itu? Kenapa kurang suara saya? Kata siapa? Suaranya kecil, suaranya kecil. Suaranya kecil. Pucing Halo, kita halo. dengar. Suaranya kecil. Coba Jadi dia bawa Paci. ini, dia bawa Ibrani 1 nomor 9. Itu perkataan siapa? Allah Bapa. Masa Ibrani 1:9 perkataan Bapak? Iya. Halo, Tidak ada perkataan langsung, tidak ada. dengar tak? Halo. Halo. Pace. Itu maskernya sudah berapa minggu? Maskernya. Ya boleh dipakai, boleh sekejap saja. 5 menit. Halo. Alah, silakan. Paham betulnya nggak ini? Dalam Ibrani 1 ayat 9, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Nah, Allah telah mengurapi Yesus dengan minyak. Berarti Allah mengurapi Allah. Allah mengurapi Allah. Iya. Ada 2 Allah. Iya. Alamak jauh. Alamak makin jauh ini. Makin Ayat jauh Bible ini. Oh, ilmu ini Papi juga ilmu ini. Karyanya nggak pernah baca itu. Karyanya nggak pernah baca itu. Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1:8-9 itu ada berapa Allah di situ? Ayat 9. Tunggu dulu. Enharke Holocaust. Tep layar, Bos. Lanjut. Ya, di Ibrani 1:9 di situ Allah mengurapi Allah, betul? Iya, betul. Ada berapa Allah? 2. Ada 2 Allah. Makin jauh. Makin jauh. Udah sorry tanya lagi. Bapi, nggak usah Satu-satunya Allah yang benar ini itu siapa? ilmu tinggi nih. Karyana. Kalah Karyana ini. Ada 2 Allah. Dengan minyak. Satu-satunya Allah yang benar siapa? Buka Ibrani ayat 1 ayat 9. Buka, baca dulu. Iya, di situ Allahmu telah mengurapi engkau. Jadi di situ mu adalah Allah, yang diurapi Allah, yang mengurapi Allah, betul? Iya, betul. Ada berapa Allah? 2. Makin jauh. Makin jauh. Makin jauh. Satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus. Bapak bukan Allah. Bapa ialah anak. Allah juga. Tambah jauh. Tambah jauh. Apa saya yang mengarang atau yang tertulis dalam Alkitab kami? Satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus, betul? Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Bukan Yesus. Bukan. Allah Bapa. Tadi terbalik. Oke, saya tanya pelan-pelan. Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar, Bapa atau Yesus? Bapa. Berarti Yesus bukan Allah. Yesus di Ibrani 1 ayat 9 itu Allah juga. Berarti ada 2 Allah. Iya. Nah, yang mana yang satu yang benar? Dua-dua benar. Berarti 2. Tambah jauh. Tambah jauh. Tambah jauh. Lepas layang-layang. Saya tidak lihat ya antara Kandito dengan Ustadz Talib ini, saya rasa mereka berdua ini salto-salto di belakang layar. Salto-salto Kandito dengan Ustadz Talib ini. Masih ada atok-atok begini. Ini agak lain ini. Ini denom baru ini, ada 2 Allah. Coba jelaskan kenapa ada 2 Allah. Ini menarik ini, silakan.
Ikutin papi. Ya, silakan, silakan. Oke, Ibrani 1 ayat 5 ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat yang pernah berkata, anakku engkau telah aku peranakan hari ini. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anak aku. Jadi ini adalah anak Yesus, anak Allah. Oke, saya ikuti. Apakah Allah bisa mati? Allah Bapa tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Apakah Yesus mati? Allah Bapa. Apakah Yesus bisa mati? Yesus bisa mati, tapi dia bisa hidup kembali. Apakah Yesus bisa mati? Yesus bisa mati, bisa hidup lagi. Nah, apakah Allah bisa mati? Allah besar tidak bisa mati. Ada pula Allah besar. Ini menarik ini Allah besar ini. Allah Bapa tidak bisa mati. Ya, apakah Yesus mati? Yesus mati. Mati. Apakah Allah bisa mati? Allah Bapa tidak bisa mati. Saya nggak tanya Allah Bapa. Apakah Allah bisa mati? Mati maksudnya. Berarti Yesus bukan Allah karena dia mati. Mati maksudnya waktu dia jadi manusia, dia bisa mati. Allah tidak bisa mati, Yesus bisa mati. Berarti Yesus bukan Allah karena dia mati. Allah menjadi manusia. Waktu Allah menjadi manusia, dia bisa ini mati makin jauh ini Bang Farid, ini makin jauh. Dia bisa mati sebagai manusia. Mati akal. Mati akal. Iya. Yesus itu. Dia Yohanes 17:3. Di gini Pak Pendeta, Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa, dan Yesus itu utusan Allah, bukan Allah. Gimana? 17:3 ya. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti dan Allah yang Engkau utus. Anda Allah yang utus. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa yang utus Yesus? Ya, berarti satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus. Siapa yang mengutus Yesus? Allah yang benar. Oke, antara yang mengutus dengan yang diutus, yang mana yang Allah? Dua-duanya. Makin jauh. Makin jauh. Lepas putus dengan layar. Aduh. Allah yang Makin jauh, makin jauh. Utus. Allah yang diutus. Jadi Allah mengutus Allah. Allah mengutus Allah, betul. Makin jauh. Allah mengurapi Allah, betul. Baca ayat sebelumnya. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, dan demikian pula dia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Nya itu siapa? Dia itu, Nya itu siapa? Nya itu Yesus. Yang berkata siapa? Yang berkata itu Yesus. Yesus berkatanya. Nya itu merujuk ke siapa? Yesus berkata, Engkau telah memberikan kepadanya, yaitu Engkau telah memberikan kepada Yesus. Salah. Nya itu orang ketiga. Nya itu orang ketiga. Kecuali dia pakai ku di situ. Dia berarti Yesus juga. Salah. Sama seperti Engkau telah memberi kepadanya kuasa yang segala hidup. Demikian pula ia akan memberi macam mana lah kau berbahasa ini? Contoh Pak Anak Pendeta, berikan kepadanya berikan kepadanya sebuah buku. Itu buku itu diberikan kepada orang lain atau diberikan kepada Pak Pendeta sendiri? Ya, kalau aku cerita, dia memberi kepada seperti Engkau telah memberi kepadanya, maksudnya anak. Lain di situ bukan ku. Memuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Di situ Pak Pendeta dia pakainya itu kata ganti orang ketiga.
Kalau dia pakai ku di situ berarti Yesus karena dia yang berkata. Kalau saya bilang Dia begini, bisa berikan kepadaku. berkatanya juga. Sabar dulu, sabar. Kalau saya Sabar, ngomong sabar. berikan kepadaku buku itu, berarti buku yang kamu pegang kasih ke saya. Tapi kalau saya berkata berikan kepadanya buku itu, berarti Pak Pendeta kasihnya itu bukan kepada saya, kepada orang lain. Kepada yang diutus itulah. Karyana Ya. mendengarkan ini, anak pendeta ini, dia dengarkan Karyana, bisa-bisa Karyana ini salah pakai sampul, bisa-bisanya dia pakai kicap ini Karyana ini, dengarkan bapak-bapak ini. Kuasa ke atas segala yang hidup. Dia Di akan situ memberikan pakainya itu untuk orang lain, diberikannya itu kepada murid-murid karena dia berdoa untuk murid-murid, makanya dia berkatanya. Kecuali kalau dia bukan bilang berdoa kepada kepadaku. murid. Dia betul. Dia sedang berkata kepada bapaknya. Macam mana lah kebahasanya nih? Telah tiba saatnya memuliakan anakmu. Dia suruh bapak memuliakan anaknya. Dia terus? supaya anakmu mempermuliakan engkau. Di situ Nya itu kata ganti orang keberapa? Nya, saya tanya dulu. Ini teman-teman Kristen memang masuk neraka gara-gara nggak ngerti bahasa. Nya itu, sabar dulu, dengarkan dulu. Saya tanya dulu sama kau. Memberi hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saya mau bertanya dulu kepada kalian. Kata gantinya itu kata ganti orang keberapa? Nya. Ada orang jawab. Ada yang berani jawab? Nya itu kata ganti orang keberapa? Ini Yesus. Yang berkata Yesus di situ. Siapa yang engkau berikan kepadanya? Nya itu siapa? Astagfirullahaladzim. Bagaimana lah kalian ini? Kalau dia berkata, sabar. Kalau dia berkata yang engkau berikan kepadaku, itu baru pas. Ku. Nah, kalau nya berarti kepada orang lain. Ada berapa sana? Berapa orang sana? Engkau dengan aku 2 orang saja situ. Jadi sini kau makan? Belum. Boleh makan? Gimana lah? Lanjut Bang Farid, nggak ada yang ngerti bahasa Nggak bisa Indonesia. saya nggak bisa juga, nggak bisa. Maaf, nggak bisa saya. Nggak paham bahasa Indonesia. Sama Susah saya Papi berkomunikasi tanya orang juga bisa di paham bawah Indonesia. ini anak muda ini yang di bawah ini cerdas juga. Penghasian ini dikit lagi sih. Itu berbeda, Pak Pendeta. Nya itu merujuk kepada orang lain atau kata-kata kedua lah, Nya ketiga. itu merujuk kepada dia sendiri. Ya Allah, bagaimana mau diskusi sama ini orang? Supaya anakmu permuliakan engkau. Inilah Bagaimana hidup saya itu. mau berdiskusi sama dia nih, Pak Papi? Kalau begini caranya, nggak tahu bahasa Indonesia. Mau curi nih, mau berdiskusi sama dia. Nya itu Yesus kan berdoa, berikan kepadanya, berarti kepada murid-murid. Kecuali kalau dia bilang yang engkau berikan kepadaku. Nah, baru itu merujuk kepada diri sendiri. Gimana sih kalian? Ai ditelepon sama Karyana, ditelepon dia. Mau diskusi sama dia, Papi. Diskusi sama Jadi orang nggak paham lah bahasa dituntunglah Indonesia, kakaknya Pak Farid. Ini kakaknya Pak Farid loh. nggak bisa bahasa Indonesia. Tuh, repot, nggak bisa bahasa Indonesia, susah. Nggak bisa mengerti konotasi bahasa Indonesia, ada kata pengganti, kata objek, subjek, nggak ngerti. Nya gantinya itu bisa dikatakan juga kepada mereka. Murid-murid. Nya itu merujuk kepada mereka. Mereka itu murid-murid karena Yesus yang berdoa. Begitu. Bapak ada memberikan segala kuasa ke atas segala yang hidup kepada murid-murid. Itu dia tidak memberi kuasa ke atas segala yang hidup kepada murid-murid. Nah, coba baca itu Yohanes 17:2. Baca Yohanes 17:2 itu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa ke atas. Stop. Yesus berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Yang berkata Yesus. Nya ini kepada siapa? Nya ini kepada Yesus. Yang berkata Yesus di situ.
Dia sedang berkata. Okey, kalau kita pergi tunjuk Yohanes 3:35, Yohanes 3:35, yang diberikan segala sesuatu adalah anaknya. Lanjut Bang Farid, lanjut Bang Farid. Ambil roh. Saya nggak bisa Bang. Sorry, yang lain aja. Wah, ini kakakmu loh Farid. Ini kakaknya, dituntunglah kakaknya. Silakan. Wah, enggak. Nggak bisa saya. Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan. Pergi Bang Dalbo kalau saya berurusan sama orang. Enggak. Nggak tahu bahasa Indonesia. Sambil tunggu-tunggu Oten. Ya, Oten yang mau naik, silakan. Ketik angka 3. Nggak apa-apa dia di atas. Itu kan dasar iman mereka. Nggak apa-apa. Selama dia tidak menghujat. Bapak ini baik orangnya. Setuju. Kita buka Yohanes 3. Hanya mau diluruskan. Gimana Pak Ci? Gimana? Lanjut. Saya dengar. Oke. Di dalam Yohanes 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Situ pun bilang nya di situ anak. Oh iya. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nya itu anak lah. Saya kasih contoh Pak ya. Ini udah saya kasih contoh Pak ya. Dengarkan dulu Pak ya. Yohanes 13:8. Ini kata Yesus. Segala firman yang engkau telah berikan kepadaku, telah kuberikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Dan mereka benar tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimana maknanya itu Pak? Coba. Mana itu? Tapi dalam Yohanes 3:35, Bapa telah mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kepadanya itu anak. 3:36, barang siapa percaya kepada anak. Kepadanya itu Bapa, bukan anak. Kepadanya Yesus yang berkata Bapa Pak. mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bagaimana saya mau teman diskusi kalau begini nih? Kalau nya itu Bapa mengapa menyerahkan segala sesuatu kepada diri sendiri? Halo. Ya halo, luar biasa Bapak ini, nggak ada yang mampu taklukkan. Wah, satu aja Pak kalau sudah jujur bahwa iya. Artinya ada dua Tuhan, betul nggak Bang? Iya Bapak dan anak. Saya Bandar-Boh kalau dua Tuhan. Iya sudah ada dia ini Kristen jujur loh. Daripada Kristen lain ditanya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, berapa Tuhan? Satu. Dia jujur. Saya paling suka Bapak ini. Pertama dia santun bukan penghujat. Dan kedua dia jujur apa adanya. Pak saya tanya dulu Pak Ci. Yesus Tuhan bukan? Iya. Bapak Tuhan juga? Iya. Ada berapa Tuhan? 2. 2. Jujur kan? Jujur dia. Yang lain Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, berapa Tuhan? 1. Ditipu kita, dia jujur apa adanya. Saya suka loh sama Bapak ini, jujur dia. Astagfirullah, 2 Tuhan. Aduh. Gimana Pak? Barang siapa yang percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Allah akan marah kepada orang yang tidak taat kepada Yesus. Agak lain dia ini, Kristen aneh. Iya dia tidak jujur dia. Ini sepertinya nih Kristen nih, Kristen garis lurus. Walaupun bengkok-bengkok miring-miring sedikit ya. Dia garis lurus tapi bengkok-bengkok dikit aja bengkok-bengkoknya. Jadi kalau kita berdoa, apakah Tuhan ini yang di atas ini nggak rebutan? Ini jemaatku ini yang berdoa. Gimana itu, Pak? Enggak rebutan dia. Sebab Yesus meletakkan diri di bawah Bapa.
Di mana dia diletakkan lagi? Diinjak dong. Dalam 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 15 ayat 28. Selepas segalanya, dia meletakkan dirinya di bawah telapak kaki bapaknya. Allah. Yesus sekarang sini diinjak tuh. Iya. Oke. Diinjak dia. Artinya Tuhan besar menginjak Tuhan kecil. Betul. Tuhan besar menginjak Tuhan kecil. Jujur dia. Beda Kristen lain. Enggak jujur. Kalau ini jujur dia. 28, ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri akan sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dan dia menaklukkan segala sesuatu di bawah dia. Di dalam semua. Halo? Bapak. Ya, saya dengar Pak. Ini menarik ini. Artinya tadi poinnya kita dapat ya bahwa Bapak besar, Tuhan besar menginjak Tuhan kecil. Ya. Begitu kah, Pak? Dia menaklukkan dirinya di bawah Bapak. Di bawah kaki Bapak kan? Ya. Itu Bang Pari nggak ngerti tuh. Hanya saya aja berdua ini ngerti. Oke, bos, saya sekarang bekerja. Saya masuk sekejap saja. Oke, thank you. Siap Pak. Makasih banyak ya. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu Pak ya. Sehat selalu Pak ya. Kasih. Jangan nakal di jalanan Pak ya. Kalau ada dompetnya orang jangan diambil lah. Nggak boleh. Punya orang kita ambil. Ada Tuhan begitu Bandalo ya. Ada Tuhan begitu. Dia memang dari dulu Tuhannya dua. Astagfirullah ya Allah. Tapi dia jujur, nggak boleh kita bantah dia, jujur dia daripada orang lain. Dia mengatakan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, berapa Tuhan? Satu. Itu dia enggak jujur dia. Bapak Tuhan besar menginjak Tuhan kecil. Makanya karyanya itu langsung loncat dia. Jadi sebenarnya ini Tuhannya itu bukan Tuhan besar. Karena kenapa ya? Dia kan sempat merendahkan dirinya Bandalbo. Mau setarakan dirinya dengan manusia. Ini satu ini. Bagaimana bisa dikatakan Tuhan kalian itu Tuhan yang maha kuasa, maha besar karena pernah merendahkan dirinya? Setara dengan manusia. Diinjak lagi. Jadi bawa. Tuhannya sudah dua diinjak. Ya tap layar dulu, tap layar teman-temannya. Mana tahu ada di bawah yang mau pesan baju congor, silakan di DM Papi Kembali ya. Ini bajunya ya. Ini. Kalau ada yang minat silakan di DM Papi Gembala. Harga sewaktu-waktu berubah karena baju ini mengikuti dolar. Yang belum subscribe channel ada channel Kandito, ada Natalia, Ustadz Talib, Dalbo sendiri. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Apa ini menyalintang agar besar? Ya udah, boleh. Apa itu? Tuhan besar. Iya diinjak bang. Ya, longor selanjutnya. Anjay. Siapa ini? Kita naikkan dulu. Bandalbo beli 3 dapat 1. Beli topi dapat 2. Kan ada. Nantilah sama Papi Gembala. Gimana Papi Gembala? Monitor kah? Jadi beli topi dapat 2 baju.
Ya, silakan. Longor selanjutnya. Terhibur kan di bawah kan? Heran kalian kan? Ada Tuhan besar menginjak Tuhan kecil kan? Makanya di bawah semangat juga lah. Tap-tap layar. Ya kan? Lop-lop ores, di-share-share ke pendeta. Kita ini berupaya bagaimana kalian ini merasa terhibur di bawah. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Islam, tidak ada di luar Islam. Ya sungguh menghibur kan? Itu. Kita cari penghibur selanjutnya. Ini peta Sabang. Bang. Peta Sabang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Yang saya ingin tanyakan, apa benar itu Tuhan besar itu diinjak oleh Tuhan kecil? Ya, itu tadi pernyataan dia Bang. Diinjak, Tuhan kecil diinjak. Oh iya. Itu Tuhan besar diinjak sama Tuhan kecil. Nah, di sini membuktikan Bang, yang berkuasa itu Tuhan besar. Allahu Akbar. Tuhan besar.